Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Salam sehat. Yang saya hormati Bapak Dr. Ketut Indriningrat sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen kelas Manajemen Resiko C. Kami dari kelompok 13 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Macam-macam Resiko. Terlebih dahulu, perkenalkan saya Mariana Borumanik dengan awalan NIM 239 dan akhiran NIM 0470, dan rekan saya Yusuf Irianto dengan NIM 239, akhiran NIM 0619, dan Dian Hesti Ananta dengan awalan NIM 2108 dan akhiran NIM 1243. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang definisi resiko. Resiko merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa dan apabila terjadi akan menimbulkan kerugian. Ketidakpastian adalah ciri umum dari banyak keputusan setiap hari. Ketidakpastian biasanya muncul dalam situasi yang memiliki informasi yang tak terbatas atau tak terhitung tentang hal perilaku yang diprediksi. Tujuan utama manajemen resiko adalah mengurangi dan meminimalkan dampak negatif dari resiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Ada beberapa tujuan manajemen resiko. Yang pertama, melindungi aset organisasi, termasuk manusia, properti, reputasi, keuangan, dan sumber daya lainnya, dari kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh resiko tersebut. Yang kedua, mengurangi atau meminimalkan kerugian yang timbul akibat terjadinya resiko, baik dalam bentuk kerugian finansial maupun kerugian operasional. Nah, yang ketiga, meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan pegawai, pelanggan yang memangku kepentingan lainnya melalui identifikasi dan pengendalian resiko yang berpotensi membahayakan. Yang keempat, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, hukum, atau standar yang berlaku dan mengoptimalkan peluang yang dapat meningkatkan kinerja atau keuntungan organisasi, serta mengelola resiko terkait untuk memaksimalkan peluang. Nah, yang kelima, membangun ketahanan organisasi terhadap resiko yang dapat mengganggu operasional seperti bencana alam, perubahan pasar, atau perubahan kebijakan. Nah, berikutnya, mempertahankan dan meningkatkan reputasi organisasi dengan mengidentifikasi dan mengelola resiko yang dapat membahayakan citra dan kepercayaan pelanggan atau pemangku kepentingan lainnya. Kemudian, yang ketujuh, mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi dengan mengurangi gangguan atau kegagalan yang disebabkan oleh resiko. Nah, yang terakhir, menjaga kelangsungan operasional organisasi dengan mengidentifikasi dan mengelola resiko yang dapat mengancam kontinuitas kegiatan bisnis. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu macam-macam resiko. Berikut adalah beberapa macam resiko yang umum terjadi pada berbagai bidang. Yang pertama adalah pada bidang keuangan. Pada bidang keuangan ini terkait dengan kerugian finansial yang bisa timbul dari perubahan nilai aset, fluktuasi pasar, atau kegagalan pembayaran. Contohnya, resiko mata uang asing, resiko suku bunga, resiko likuiditas, dan resiko kredit. Yang kedua adalah resiko pada bidang operasional. Terkait pada bidang operasional ini, keterkaitannya adalah dengan kegagalan proses internal, sistem, atau orang dalam suatu organisasi. Hal ini dapat mencakup resiko kegagalan teknologi, resiko keamanan data, resiko kepatuhan regulasi, dan resiko operasional lainnya. Yang ketiga adalah resiko pada bidang pasar. Keterkaitannya dengan fluktuasi nilai aset atau harga di pasar. Hal ini bisa berupa resiko saham, resiko obligasi, resiko komoditas, atau resiko pasar lainnya. Dan resiko yang keempat yaitu pada bidang lingkungan. Resiko ini keterkaitannya adalah dengan dampak negatif terhadap lingkungan alam, baik karena aktivitas manusia maupun kegiatan alam, seperti itu. Hal ini bisa berupa resiko pencemaran, resiko perubahan iklim, resiko kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Dan resiko
Dan resiko yang terakhir adalah resiko pada bidang kesehatan dan keselamatan. Pada bidang keselamatan dan kesehatan ini keterkaitannya dengan potensi cedera atau kerusakan kesehatan pada individu dalam konteks lingkungan kerja maupun kegiatan tertentu. Contohnya, resiko kecelakaan kerja, resiko paparan bahan kimia, dan resiko terkait pandemi. Dan yang selanjutnya di sini ada risiko reputasi. Nah, terkait dengan ancaman terhadap citra atau reputasi suatu organisasi, ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk skandal, kegagalan produk, atau perilaku etis yang meragukan. Dan selanjutnya di sini ada risiko proyek. Nah, terkait dengan ketidakpastian dalam pencapaian tujuan proyek, termasuk keterlambatan, anggaran yang melebihi, atau kualitas yang buruk, ini bisa berupa risiko teknis, risiko manajemen, atau risiko eksternal. Dan selanjutnya di sini ada risiko strategis. Nah, terkait dengan ketidakpastian dalam pencapaian tujuan jangka panjang suatu organisasi atau entitas, ini bisa berupa risiko pasar yang berkembang, risiko persaingan, atau risiko perubahan regulasi. Dan yang selanjutnya di sini ada risiko legal. Terkait dengan potensi konsekuensi hukum yang timbul dari pelanggaran peraturan atau ketentuan hukum, ini bisa berupa risiko litigasi, risiko kerugian hukum, atau risiko perubahan regulasi yang merugikan. Nah, selanjutnya di sini ada risiko geopolitik. Terkait dengan ketidakpastian politik, sosial, atau ekonomi dalam skala regional atau global yang dapat mempengaruhi bisnis atau investasi. Nah, contohnya risiko konflik bersenjata, risiko perubahan kebijakan pemerintah, atau ketidakstabilan politik. Dan selanjutnya di sini ada elemen-elemen risiko. Yang pertama, ancaman. Ancaman merupakan situasi atau kejadian yang dapat menyebabkan kerugian atau gangguan terhadap tujuan atau kegiatan perusahaan. Ancaman sendiri dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk perubahan pasar, persaingan industri, perubahan regulasi, atau kegagalan sistem. Dan yang kedua di sini ada kerentanan. Kerentanan merupakan tingkat rentan atau kelemahan dari suatu perusahaan terhadap ancaman yang ada. Kerentanan dapat bervariasi tergantung faktor-faktor seperti struktur organisasi, infrastruktur teknologi, atau kebijakan manajemen risiko yang diterapkan. Dan yang selanjutnya di sini adalah dampak. Dampak merupakan hasil terjadinya suatu risiko yang dapat berupa kerugian finansial, reputasi yang rusak, gangguan operasional, atau dampak lainnya terhadap kinerja dan kesinambungan bisnis perusahaan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pengendalian risiko. Dalam tahap ini, sesudah manajer risiko mengidentifikasi dan mengukur risiko yang dihadapi perusahaan atau usaha dagangnya, maka ia harus memutuskan bagaimana risiko tersebut dikendalikan dengan baik agar kemungkinan risiko ini tidak menjelma menjadi suatu bentuk kerugian. Untuk mengendalikan resiko yang harus ditempuh yang pertama yaitu menghindari resiko. Salah satu cara dalam mengendalikan suatu resiko adalah menghindari harta orang atau kegiatan dari exposure terhadap resiko dengan langkah menolak memiliki, menerima atau melaksanakan kegiatan walaupun hanya untuk sementara dan menyerahkan kembali resiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu diketahui mengandung resiko atau melibatkan resiko. Yang kedua yaitu mengendalikan kerugian. Langkah yang dilakukan untuk mengendalikan kerugian dengan berusaha menguraikan dan merendahkan kas atau chance untuk terjadinya kerugian. Dalam mengendalikan kerugian ini, program pengurangan kerugian bertujuan untuk mengurangi keparahan potensial dari kerugian. Yang ketiga yaitu pemisahan. Dalam pengendalian resiko pemisahan ini adalah memisahkan dari harta yang beresiko sama atau beresiko sama pada tempat atau lokasi yang berbeda. Misalnya, perusahaan taksi menempatkan taksinya tidak hanya satu tempat, tetapi di berbagai tempat seperti itu. Inventory atau barang persediaan tidak hanya ditempatkan dalam satu gudang saja, tetapi dipisahkan menjadi di beberapa gudang seperti itu. Dengan demikian, tujuan pemisahan ini adalah mengurangi jumlah kemungkinan kerugian untuk suatu peristiwa yang sama.
Dengan bertambahnya independent exposure unit, maka probabilitas kerugian dapat diperkecil. Jadi, untuk memperbaiki kemampuan perusahaan atau usaha dagang untuk meramalkan kerugian yang akan dialami, seperti itu. Yang terakhir yaitu mengendalikan resiko. Pada umumnya dilakukan bila usaha menghapuskan atau menanggung resiko belum memadai. Resiko tersebut dialihkan ke masyarakat konsumen atau pihak lain. Mengelola resiko dengan mengalihkan pada pihak lain dijelaskan secara lengkap oleh Menher yang dikutip oleh Herman Darmawi dalam bukunya Manajemen Resiko, yaitu yang pertama hedging atau menjual dengan menetapkan suatu harga tertentu saat ini untuk menghindari kerugian di masa datang jika terjadi penurunan harga. Misalnya perdagangan di future market pada bursa komoditi. Yang kedua yaitu subcontracting. Misalnya kontraktor gudang memberikan bagian pekerjaan tertentu, misalnya pembuatan dapur, kepada subkontraktor itu. Yang ketiga yaitu Helmholtz Agreement, yaitu perjanjian yang menyebabkan berpindahnya resiko menanggung biaya. Dalam hal ini terjadi kecelakaan kerja apabila pemilik gedung bersedia membayar dalam jumlah tertentu. Yang keempat yaitu surety bonding, yaitu perjanjian antara tiga pihak. Pihak pertama adalah pihak perusahaan atau usaha dagang yang diikat atau bonding yang disebut surety. Pada pihak kedua adalah perusahaan atau usaha dagang pelaku yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian suatu pekerjaan yang disebut prinsipal. Pihak terakhir adalah pihak yang menyuruh prinsipal untuk melakukan suatu pekerjaan, yaitu obligate. Dalam perjanjian ini, pihak surety bertanggung jawab terhadap semua kegagalan atau kelalaian pihak prinsipal yang akan dibayar oleh pihak surety, seperti itu. Dari materi yang sudah kami jelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa memahami konsep dasar resiko memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi resiko yang dihadapi, sehingga dapat mengambil langkah-langkah proaktif dalam mengelola resiko tersebut. Dengan demikian, penting bagi perusahaan untuk memiliki kerangka kerja yang kokoh dalam mengelola resiko, termasuk proses identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi dampak, implementasi strategi pengendalian yang efektif, serta cara pengendalian terhadap risiko. Demikian presentasi kami dari kelompok 13. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Salam sejahtera.